Selamat hari Tuhan saudara-saudara sekalian. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Romo Argo di channel Heavenward. Saudara-saudaraku yang terkasih, di hari Tuhan ini, minggu ke-13 masa biasa, Tuhan melalui bacaan-bacaan pada hari ini, terutama bacaan Injil, mengingatkan kita akan komitmen kita sebagai murid-murid Kristus. Mari kita awali renungan kita pada hari ini dengan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk sesangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, kita diajak untuk sungguh-sungguh memahami komitmen kita sebagai murid Kristus. Tadi kita diajak untuk setia apapun yang terjadi. Bahkan kalau kita kehilangan nyawanya demi Tuhan, ya biarlah, karena kita akan mendapatkannya. Ini sesuatu yang menarik saudara-saudaraku. Karena untuk hidup di dalam kebenaran, di dalam Tuhan, kita membutuhkan komitmen. Dan komitmen itu bukan hadiah. Komitmen itu tidak terjadi tidak terjadi serta-merta, cering gitu, tidak. Seperti sulapan, tidak. Tetapi itu adalah hasil dari usaha kita karena kita mau bekerja sama dengan rahmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Jadi keselamatan itu saudara-saudaraku dua arah. Dimulai oleh Tuhan dan kita menanggapi rahmat yang telah diberikan oleh Tuhan itu. Kalau Tuhan sendiri sudah memulai pekerjaannya untuk menyelamatkan kita, tetapi kita tidak mau diajak untuk bekerja sama, ya percuma saja, ya kan? Maka saudara-saudaraku, kita harus berkomitmen. Sama seperti hubungan antara suami dan istri. Jadi, kalau kita yang katanya mencintai Tuhan, tetapi tidak tahan terhadap segala hal yang datang, pencobaan-pencobaan, kesulitan-kesulitan, tidak kuat memanggul salib, kemudian nyerah meninggalkan Tuhan, apakah itu bisa dikatakan cinta? Sama kan dengan perkawinan. Suami istri tadinya romantis sekali, pacaran, akhirnya memutuskan untuk mengikat
perkawinan mereka, cinta kasih mereka dalam ikatan perkawinan suci. Kemudian seiring berjalannya waktu terjadilah guncangan-guncangan, kemudian menyerah. Saya tidak bisa lagi, saya ingin pisah. Nah, itu banyak sekali terjadi. Dan malah menyesal kenapa gereja kok tidak mengizinkan perceraian. Akhirnya menyesal. Seharusnya tidak seperti itu, saudara-saudaraku. Karena perkawinan itu komitmen. Hubungan kita dengan Kristus itu seperti itu, saudara-saudaraku. Komitmen. Dan komitmen itu akan benar-benar teruji di dalam segala kesulitan yang sedang kita hadapi. Kalau kita mengatakan, aku berkomitmen dengan kamu, tetapi menghindari kesulitan-kesulitan, mengharapkan tidak ada kesulitan atau tantangan, bagaimana komitmen itu bisa teruji? Maunya yang enak-enak saja. Ketika yang susah-susah datang, menyerah. Perkawinan sama, saya selalu ingin membandingkan ini antara kemuridan Tuhan dengan ikatan perkawinan. Ya, pas pacaran enak-enak, ya, perkawinan maunya enak-enaknya saja. Tapi begitu harus melakukan satu pengorbanan, namanya cinta ya harus berkorban dong. Masa cinta tidak mau berkorban? Cinta apaan? Jadi ketika melakukan pengorbanan berat, susah, marah, menyesal, akhirnya pengen pisah. Orang yang tidak kuat tantangan dalam hidup beriman menyerah, meninggalkan Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memutuskan bukan karena keputusannya sendiri? Maksud saya begini, ketika kita dibaptis dewasa, kita memutuskan apa yang kita imani, ya kan? Memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Saya juga dibaptis dewasa. Saya sendiri memutuskan untuk mengikuti Tuhan. Tapi bagaimana dengan mereka yang dibaptis sejak bayi? Keputusan itu bukan diambil oleh dirinya sendiri, tetapi oleh orang tua. Dan banyak yang mengatakan, saya tidak bisa keluar, saya terperangkap. Karena ini adalah pilihan orang tua, dan saya harus memelihara apa yang telah menjadi pilihan orang tua. Jadi turun-temurun, merasa terjebak. Apakah iman itu keturunan, saudara-saudaraku? Iman itu tidak diturunkan. Kemudian merasa terjebak dan mulai marah-marah. Mengapa orang tua mengambil keputusan ini untuk saya? Kenapa tidak menunggu dulu saya sampai dewasa? Ya, mungkin ada yang seperti itu bertanya-tanya. Saudara-saudaraku, kita bayangkan saja seorang anak tumbuh dari kecil, kemudian disekolahkan oleh orang tuanya, masuk TK, masuk SD, SMP, SMA. Sekarang tanya, kita semua yang telah mengalami sekolah menyesal atau tidak atas keputusan orang tua? Siapa yang memutuskan kita sekolah? Orang tua kan, bukan diri kita sendiri, karena kita tidak tahu sekolah itu gunanya untuk apa, bahkan merasa terpaksa. Tetapi karena keputusan orang tua itulah kita menjadi terdidik, bisa dapat pekerjaan, menyesal. Nah, ini masih sekolah, saudara-saudaraku. Belum lagi tentang keselamatan. Orang tua kita membawa kita kepada Tuhan, memberikan diri kita dibaptis untuk diselamatkan. Memang bukan keputusan kita, tetapi keputusan orang tua untuk menyelamatkan kita. Apakah kita harus menyesal? Bersyukurlah, saudara-saudaraku, kita dibawa orang tua orang tua kita untuk dibaptis, untuk diselamatkan. Bersyukurlah. Mengapa kita harus meronta-ronta? Saya tidak mau. Ini bukan kebebasan saya. Karena apa? Karena kita tidak mengerti. Karena kita merasa terusik. Kita ingin bebas. Karena ikut Tuhan punya komitmen yang mengusik kebebasan kita, yang ingin menjurus kepada dunia.
Nah, saudara-saudaraku, hari ini kita diminta untuk merenungkan dengan sungguh-sungguh komitmen kita menjadi murid Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh telah mengikuti Tuhan dengan baik? Sungguhkah kita telah berubah dalam hidup kita selama ini, dari kecil sampai kita sekarang? Sudahkah kita siap dengan segala tantangan yang mungkin datang dalam hidup kita, yang mungkin akan menggoyangkan iman kita? Jangan takut ketika itu datang, saudara-saudaraku, karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan pasti ada bersama dengan kita dan Dia menguatkan kita. Tergantung kita. Apakah dengan segala tantangan itu kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, atau nyerah begitu saja? Kita renungkan dan kita saling mendoakan satu sama lain. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.